Tak perlu dikatakan, Michael Carrick tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan debutnya, karena ia baru diangkat sebagai pelatih kepala sementara pada Selasa malam. Ia dan para staf teknisnya tiba di tempat latihan Carrington keesokan paginya. Meskipun demikian, pria berusia 44 tahun itu tetap berani mengambil keputusan saat memilih susunan pemain inti pertamanya. Seperti biasa, MU memulai dengan Senne Lammens di gawang, sementara Harry Maguire akan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak kembali dari cedera. Carrick telah memutuskan untuk mempercayakan rekan senegaranya yang berpengalaman itu dengan mengorbankan Leny Yoro dan Aiden Heaven. Di sisi lain, Diogo Dalot, Lisandro Martinez, dan Luke Shaw tetap berada di lini belakang seperti yang diharapkan. Di lini tengah, Kobbie Mainoo mendapat kesempatan bermain yang sangat menggembirakan para penggemar. Ia akan bermain sebagai gelandang bertahan ganda bersama Casemiro, sementara kapten klub Bruno Fernandes kembali ke peran aslinya sebagai gelandang serang setelah sebelumnya memainkan peran ini selama 2 pertandingan di bawah kepemimpinan Darren Fletcher. Carrick mengejutkan banyak orang dengan memilih 3 pemain berkaki kiri di lini serang, termasuk Bryan Mbeumo dan Amad Diallo yang baru saja kembali dari Piala Afrika. Keduanya akan bergabung dengan Patrick Dorgu yang serbaguna. Di sisi lain, Matheus Cunha dan Benyamin Sesko secara mengejutkan di bangku cadangkan. Pemain Kamerun memimpin lini depan, bertindak sebagai nomor 9 palsu, dengan pemain Pantai Gading beroperasi di sayap kanan, dan pemain muda Denmark mengambil posisi di sayap kiri. Di sisi berlawanan, Erling Haaland akan memimpin lini depan Man City, didukung oleh Jeremy Doku dan pemain baru klub, Antoine Semenyo. Namun, Pep Guardiola menurunkan lini belakang darurat karena banyaknya pemain yang absen. Luiz, Husanov, Alene, dan Ake di belakang. Di babak pertama, Michael Carrick bertindak rasional, membiarkan City memegang posesi bola. Dominannya penguasaan bola tim tamu diimbangi pertahanan Grendel MU yang hanya menyiapkan Mbeumo di depan saat dikurung City. Strategi serangan balik ini cukup berhasil. MU lebih banyak menciptakan peluang emas, termasuk 2 gol yang dianulir Amad dan Bruno yang dianggap offside. Sebuah kesuksesan lini belakang dengan membuat para penyerang City tak mampu menembak langsung ke Lammens. Taktik Carrick yang menargetkan 2 bek muda City cukup jitu. Berkali-kali keduanya nampak panik karena Amad, Mbeumo, Bruno melakukan permutasi. MU bisa menahan City tanpa gol saat turun minum. Di babak kedua, Michael Carrick mempertahankan strateginya. Guardiola menyadari MU menargetkan bek mudanya Alene. Maka ia menggeser Ake ke posisi Alene dan memasukkan O'Reilly sebagai bek kiri. Namun, ini menjadi awal terbukanya celah sisi kiri pertahanan City. Amad menjadi lebih bebas karena O'Reilly tak sedisiplin Ake. MU bisa menciptakan 10 peluang bersih. Sebagiannya dihadang Donnarumma dan membentur tiang. Tapi jelas serangan MU lebih berbahaya dengan 7 tepas sasaran dibandingkan City yang hanya 1. Di menit 65, berawal dari serangan City yang dihalau Maguire, bola diterima Mbeumo. Penyerang Kamerun mengoper cepat ke Bruno, dengan 4 pemain MU melawan 2 bek City. Bruno memilih mengumpan Mbeumo, yang tidak menyanyiakannya menji gol pembuka. 6 menit kemudian Mbeumo digantikan Cunha. 5 menit di lapangan, Cunha menjalankan instruksi Carrick dengan sempurna. Dari sodoran Amad, Cunha menerobos di sayap kiri pertahanan lawan, memberi umpan jauh yang disambar Dorgu menjadi gol kedua.
City lalu mengurung MU, namun bingung melakukan apa. Alhasil Mason Mount kembali mencetak gol bagi MU dari asis Cunha. Sayang, lagi-lagi wasit menganggapnya offside. MU meraih 3 poin di laga pertama Carrick. Tidak seperti tim utama, tim cadangan MU justru melesat tinggi kokoh di puncak Premier League 2. Tim U21 Manchester United bertandang ke ibu kota pada Jumat malam untuk menghadapi Fulham di Motspur Park. Pertandingan ini merupakan laga puncak klasemen, dengan United memimpin liga dan Fulham di bawahnya. Kemenangan bagi Fulham akan membuat mereka menyamai posisi puncak. Setelah mendapat kartu merah bersama tim utama, Schalace kembali bergabung dengan tim U21 untuk menjaga ketajamannya. Tajam adalah bagaimana Lace memulai pertandingan, memaksa kiper melakukan penyelamatan di awal pertandingan sebelum dijatuhkan di kotak penalti, dan mendapatkan penalti saat serangan United berikutnya. Lace maju untuk mengambil penalti dan dengan tenang menceploskan bola dengan gaya khas Bruno Fernandes, yaitu melompat, berlari, dan mengambil ancang-ancang. Diego Leon memberi umpan kepada Malachi Sharpe melalui sisi kiri, yang melaju dengan kecepatan luar biasa, tetapi tembakannya melenceng dari tiang gawang. Sebuah penyelamatan kelas dunia dari Will Murdoch pada menit ke-20, menggagalkan peluang gol yang tampaknya pasti bagi Tom Wingate dari Fulham, saat sundulannya melayang ke sudut kanan atas gawang. Semenit kemudian, Kapten United, Jacob Devaney, memberikan umpan terukur sempurna untuk membuka ruang bagi Lace yang telah berpindah ke sisi kiri. Ia mengambil satu sentuhan, sebelum melepaskan tembakan keras melewati kiper untuk menggandakan keunggulan United. Babak pertama didominasi oleh United, tetapi pemain nomor 7 Fulham yang bertubuh mungil merusak suasana tepat sebelum jeda, di waktu tambahan. Farhan Ali Wahid menusuk dari kiri, dan melepaskan tembakan melengkung melewati Murdoch untuk membuat skor menjadi 1-2 di babak pertama. 10 menit setelah babak kedua dimulai, Lace hampir saja mencetak hat-trick. Ia menusuk dari kanan dan tembakannya membentur mistar gawang, sebelum upaya Gabriele Biancheri yang meregang dari bola rebound melenceng dari gawang. Umpan panjang yang berbelok menemukan Ali Wahid di sudut kanan, di mana ia dengan mudah melewati Leon dan melepaskan tembakan rendah, bola membentur tangan Murdoch dan masuk ke gawang untuk menyamakan kedudukan bagi Fulham. Tyler Fletcher memberikan umpan terobosan kepada pemain pengganti James Canlon pada menit ke-80, tetapi sentuhan yang kurang sempurna dari pemain internasional Gibraltar itu membuatnya melenceng ke kiri melewati kiper. Ia harus mengumpan balik ke Biancheri, yang tembakannya berhasil ditepis. Fulham hampir mencuri 3 poin di waktu tambahan, ketika Ali Wahid digagalkan oleh Murdoch setelah menerobos masuk melewati Scanlon. Peluit akhir berbunyi dengan skor 2-2, tetapi United tentu saja meninggalkan London dengan kecewa, merasa penampilan mereka layak untuk kemenangan. United tetap berada di puncak klasemen dengan keunggulan 3 poin atas Fulham di posisi kedua. Masalah lini tengah Manchester United sangat jelas terlihat, tetapi target utama mereka, Carlos Baleba, Adam Wharton, dan Elliot Anderson, semuanya berada di luar jangkauan pada jendela transfer musim dingin. MU berniat untuk mendukung pelatih interim Michael Carrick, dan jika pelatih asal Inggris itu menuntut gelandang baru, Ineos akan terpaksa mencari alternatif yang lebih murah bulan ini. Ruben Neves diyakini menjadi target, dengan kontraknya di Al Hilal akan berakhir pada musim panas. Namun, saat ini ia mendapatkan gaji hingga £410.000 per minggu,
dan mungkin tidak akan menerima pemotongan gaji besar untuk pindah ke Old Trafford. Menurut tim Top, Manchester United telah ditawari kesempatan untuk merekrut gelandang AC Milan, Ruben Loftus-Cheek. Melalui perantara, mantan pemain muda berbakat Chelsea ini ingin kembali ke Liga Premier setelah kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten di bawah Massimiliano Allegri musim ini. Dengan demikian, 7 klub telah diberitahu tentang ketersediaannya. Villa, Manchester United, Newcastle, Brentford, Everton, Sunderland, dan mantan klubnya Fulham telah diberitahu tentang potensi ketersediaannya oleh perantara. Pemain internasional Inggris berusia 29 tahun itu, yang bergabung dengan raksasa Serie A, dalam kesepakatan senilai 15 juta pound ditambah bonus pada tahun 2023, terbuka untuk menerima tantangan baru. Ditambahkan bahwa Milan bersedia membiarkan Loftus-Cheek pergi dengan status pinjaman dengan opsi pembelian. United saat ini sangat membutuhkan gelandang yang atletis. Dalam hal ini, Loftus-Cheek, yang sangat dihargai oleh Thomas Tuchel, mungkin terbukti menjadi solusi jangka pendek yang efektif.